Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208 dari R12 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas selanjutan materi ketiga perpajakan di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, di sini kita akan bahas 3 submateri atau subpoin. Yang pertama ialah penyebab timbulnya hutang pajak. Yang kedua ialah bagaimana sistem penagihan dalam pajak. Yang ketiga ialah yang dimaksud dengan hapusnya hutang pajak. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ialah penyebab timbulnya hutang pajak. Seperti kita ketahui ya, hutang. Hutang ialah sesuatu yang masih harus dibayar. Nah, sama halnya dengan hutang pajak. Nah, hutang pajak ialah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi, berupa denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini ada 2 aturan yang menjelaskan timbulnya hutang pajak. Yang pertama ialah ajaran material. Nah, dalam ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Nah, dalam hal ini juga, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam hal ini konsisten dengan ajaran penerapan self-assessment system. Nah, yang artinya kalau wajib pajak ini berhak menentukan berapakah pajak yang akan mereka bayar menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang kedua ialah ajaran formil. Nah, dalam ajaran ini menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau pemerintah, di mana untuk menentukan apakah seorang dikenakan pajak atau tidak, jumlah pajak yang harus dibayar, dan juga jangka waktunya diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Nah, dalam ajaran ini konsisten terhadap penerapan official assessment system. Nah, perbedaannya ialah kalau ajaran material, kalau timbul hutang pajak itu karena adanya peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan ajaran formil timbul karena dikeluarkan surat ketetapan oleh pemerintah. Perbedaannya cuma di situ ya. Sama konsisten ajarannya. Kalau konsisten ajarannya itu sesuai ya, yang tadi self, yang sekarang official. Nah, baiklah, sekarang selanjutnya ialah sifat dari hutang pajak. Nah, yang pertama ialah sifatnya memaksa yang bisa dilakukan melalui surat paksa hingga pemberitahuan melakukan penyataan. Nah, yang kedua, dapat pula wajib pajak yang terhutang menunjukkan orang lain untuk melunasi hutang pajak yang dimiliki. Nah, yang ketiga ialah utang dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Nah, yang keempat ialah dapat dilakukan penyenderan atau pencegahan dari keluarnya wilayah Indonesia selama 6 bulan ataupun lebih, berarti bisa diperpanjang ya. Nah, yang kelima ialah mempunyai hak mendahulu terhadap utang yang lain. Nah, poin kedua ialah mekanisme penagihan pajak. Nah, dalam hal ini oleh bagian seksi penagihan di kantor pajak, wajib pajak terdaftar. Nah, penagihan pajak ialah tindakan yang dilakukan oleh Fiskus atau jurusita kepada wajib pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan juga tahun dari pajak tersebut. Nah, selanjutnya ialah prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, dalam hal ini, cara penagihan ini merupakan cara penagihan terakhir yang dilakukan oleh Fiskus atau pemerintah, karena tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Makanya dalam prosedur ini sering dikatakan dengan penagihan keras, di mana rangka lakukan law enforcement di bidang perpajakan. Jadi kalau memang nggak ada lagi nih tindakan-tindakan, maksudnya udah tindakan 1, tindakan 2, tapi tidak ada respect dari wajib pajak, maka pemerintah akan melakukan dengan penagihan surat paksa. Nah, dalam penagihan dengan surat paksa pastinya tidak akan semena-mena, tidak akan seenak pemerintah aja. Pastinya pemerintah melakukannya menurut dan juga sesuai ketetapan perundang-undangan pajak yang berlaku. Seperti contoh pasal 20 ayat 3 Undang-Undang KUP. Nah, selanjutnya ialah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah atau di-upgrade dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Nah, ini gambaran atau alur penagihan pajak dengan surat paksa. Ini alurnya ya, seperti ini alur singkatnya. Yang pertama ada jika STP, SKP ataupun SK putusannya jatuh tempo dalam 7 hari
Nah, dikeluarkanlah surat teguran. Surat teguran ini merupakan surat langkah pertama yang dilakukan oleh Fiskes. Nah, selanjutnya jika jatuh tempo lagi dalam 21 hari, maka dikeluarkan surat paksa. Nah, dalam hal ini penagihannya bisa seketika ataupun sekaligus. Nah, dalam hal ini bisa seketika ataupun sekaligus. Nah, kalau 14 hari dapat dilakukan pencegahan atau penyenderan. Namun 2 kali 24 jam belum ada juga nih respect ataupun dari wajib pajak, belum ada tindakan dari wajib pajak, maka Fiskes akan mengeluarkan surat penyitaan karena sudah jatuh tempo. Nah, selanjutnya akan diumumkan pengumuman lelang. Dalam 14 hari pengumuman lelang. Berarti, nah dalam hal ini juga Fiskes atau pemerintah tidak melakukannya seenaknya aja, tapi menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Ini adalah sekilas gambaran ya, di mana tidak mungkin pemerintah atau Fiskes sebagai pemungut pajak langsung aja nih melelang barang atau sesuatu dari wajib pajak, tetapi masih ada isomasi atau masih ada isomasi yang dilakukan seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, pengumuman lelang. Nah, sampai di tahap pengumuman lelang pastinya jika surat teguran jatuh tempo, surat paksa jatuh tempo, penyitaan juga jatuh tempo, makanya sampai di tahap akhir. Nah ya, ini adalah sedikit gambaran. Nah, selanjutnya materi ketiga merupakan materi terakhir, ialah hapusnya hutang pajak. Nah, dalam hapusnya hutang pajak ada 5 hal yang bisa dilakukan atau dipedomani. Yang pertama ialah pembayaran atau pelunasan. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau disingkat dengan SSP atau dokumen lain dengan bersamaan. Nah, pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos, dan juga giro atau bank persepsi. Nah, pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang, bukan dengan bentuk lain, yang artinya pelunasannya hanya bentuknya uang, nggak boleh dengan misalkan barang ataupun jasa. Nah, selanjutnya ialah kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak berbeda dalam tahun pajak yang sama. Misalnya antara kelebihan pembayaran PPh ataupun kekurangan dalam pembayaran PPN maupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ialah penghapusan utang pajak. Nah, dalam hal ini dilakukan karena kondisi dari wajib pajak ataupun yang bersangkutan, misalnya wajib pajak ini dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang, maka utang pajaknya akan dihapus, tetapi tidak bisa semena-mena dihapus. Masih melalui aturan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 73 PMK 03 tahun 2012. Nah, dalam hal ini menjelaskan ada dua hal yang dapat dihapus utang pajaknya. Yang pertama ialah wajib pajak atau pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan atau tidak mempunyai ahli waris ataupun ahli warisnya tidak ditemukan, atau misalnya ya dia meninggal, dinyatakan bangkrut, ternyata nggak jelas nih keluarganya kemana, harta warisannya nggak ada, berarti penghapusan hutang pajak dilakukan menurut peraturan ini. Yang kedua ialah wajib pajak tidak mempunyai harta, sebenarnya kurang lebih sama ya, hampir sama gitu. Kalau yang pokoknya intinya dia itu tidak punya apa-apa lagi, jadi tidak ada pemerintah memandang tidak ada yang bisa diambil gitu kalau dari wajib pajak tersebut. Nah, keempat ada daluarsa, di mana terjadi karena terlampaunya penetapan pajak atau penerbitan surat ketetapan pajak karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Nah, daluarsa dimaksud untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun Fiskes, maka diberi kebebasan batas adil. Nah, dalam perpustakaan University of Erlangen dalam skripsinya, utang pajak sebagai permohonan pilot merge. Nah, dalam hal ini ada beberapa contoh batas waktu daluarsa. Yang pertama ialah kalau pajak pusat 5 tahun, kalau daerah 5 tahun, restribusi 3 tahun, kalau wajib pajaknya kena tindakan pidana, maka tidak diberikan batas waktu tertentu. Nah, yang kelima ialah pembebasan. Nah, yang dimaksud dengan pembebasan merupakan yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Seperti contoh, dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan kebebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau kebebasan pajak di wilayah tertentu. Nah, kesimpulannya ialah kalau
Utang pajak tadi ialah sesuatu yang masih harus dibayar, di mana dengan menurut dua ajaran, ada material dan juga formil. Kalau material itu karena keluarnya perundang-undangan, perpajakan. Kalau yang formil tadi ialah dikarenakan adanya peraturan ketetapan dari pemerintah ataupun Fiskes. Dan juga ada juga alur dari mekanisme penagihan pajak menurut surat paksa. Yang pertama ada penyitaan, yang pertama ada surat teguran, yang kedua ada surat paksa, penyitaan, baru ada yang namanya pengumuman lelang. Dan juga ada 5 hal yang dapat menghapus pajak. Yang pertama tadi ialah pelunasan, kompensasi. Terus tadi ada penghapusan utang pajak, daluarsa dan juga pembebasan. Nah, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Akan dilanjut dengan materi selanjutnya. Nah, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.